Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Hari ini kelompok pertama akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami, proyek kami, yaitu berupa perangkat lunak sistem. Di mana perangkat lunak sistem ini akan dijelaskan oleh rekan saya, ada Salsabila, Vini Janwarta, Tiara Novaliza, Muhammad Raka Ibra, dan Amwen Natasha. Adalah program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer. Nah, ini baik yang bersifat internal maupun eksternal. Jadi kedudukan program ini umumnya sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras pada komputer. Maka sebab itulah peran program ini kadangkala tidak terlihat secara langsung. Dan ada pun yang tampak secara langsung seperti perangkat lunak aplikasi yaitu utilitas. Di mana perangkat lunak sistem dapat berupa sistem operasi, utilitas, device driver, dan perangkat. Yang pertama itu sistem operasi. Ini merupakan perangkat lunak dasar yang berfungsi sebelumnya untuk mengendalikan sistem komputer. Contohnya seperti Windows, Unix, dan Linux. Nah, yang kedua itu utilitas, merupakan sebuah program yang dipakai secara langsung oleh pemakai untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian atau pengalokasian sumber daya dalam sistem komputer. Scandex pada Windows ataupun HAR pada Unix dan Linux merupakan utilitas. Yang ketiga yaitu device driver, merupakan sebuah program yang berfungsi untuk membuat komputer mengendalikan peran-peran digital. Dan sebagai contohnya yaitu jika Anda menggunakan printer ke komputer dan biasanya Anda perlu menginstal program menggunakan printer agar komputer bisa mengenali printer tersebut. Dan program seperti itulah yang disebut device driver. Dan juga ada penerjemah bahasa atau language translator, yaitu merupakan program yang menerjemahkan program yang dibuat oleh program menjadi bentuk yang dapat dijalankan oleh komputer secara langsung. Sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan suatu sistem komputer, di mana sistem operasi ini mengandung sejumlah program dan beberapa program tergolong sebagai sistem operasi ini memiliki fungsi yaitu ada tiga fungsi utama, yaitu manajemen proses, yaitu manajemen proses ini mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses pada sebuah komputer. Proses ini program yang sedang dijalankan. Dan yang kedua itu manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya ini berkaitan dengan pengendalian terhadap pemakaian sumber daya dalam sistem komputer yang dilakukan oleh perangkat lunak sistem atau perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan pada komputer. Yang dimaksudkan tersebut itu komponen perangkat keras dalam komputer seperti memori utama dan peranti komputer. Yang ketiga yaitu manajemen data. Manajemen data ini berupa pengendalian terhadap data input output, termasuk dalam hal pengalokasian dalam peranti penyimpanan sekunder maupun dalam memori utama. Yang pertama itu ada utilitas. Utilitas adalah sebuah program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Contohnya untuk membuat disket. Di lingkungan Windows, program seperti Scandex, Printout, Index, Define, Memory. Secara otomatis disertakan dalam komputer ketika program Windows diinstal. Namun ada kalanya kita harus menginstalnya sendiri karena memang bukan bagian dari sistem operasi. Sebagai contoh, program antivirus suara bukanlah bagian dari Windows. Dan yang itu adalah program untuk pencadangan backup. Pencadangan berarti menyalin program ataupun data yang terdapat pada hard disk komputer ke suatu peranti penyimpanan eksternal dengan tujuan agar sekiranya
terjadi kerusakan pada hard disk komputer, maka salinizer tersebut dapat digunakan. Dan di lingkungan Windows tersebut, program seperti Norton Backup atau dan sebagainya dapat digunakan untuk melakukan pencadangan. Di lingkungan Windows dan Linux ini terdapat data, CPU, dan memory. Program pemilihan data. Aktivitas ini berfungsi untuk melakukan perbaikan atau pemilihan data yang rusak secara fisik. Norton Utilities ini merupakan contoh program pemilihan data yang sangat berguna. Perangkat lunak ini berisi kumpulan program yang antara lain berguna untuk memperbaiki kerusakan data pada hard disk. Dapat ditransfer dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan cepat. Contohnya WinZip dan EKZip. Di lingkungan Linux terdapat utilitas bernama gzip. Selanjutnya, yaitu program antivirus. Virus berupa penggalan kode yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan cara menyalin kode dan menempelkan ke berkas program yang dapat dieksekusi, misalnya berkas .exe pada DOS. Selanjutnya, salinan virus ini akan menjadi aktif manakala program yang terinfeksi dijalankan. Yang kedua, beberapa virus hanya sekedar menampang, namun sejumlah virus yang lain benar-benar sangat jahat karena akan menghapus berkas-berkas dengan ekstensi tertentu dan bahkan dapat mengformat hard disk. Contohnya CIH atau Chernobyl yang melakukan penularan melalui email. Pada tahun 2003 muncul virus berbasis email menggunakan nama artis terkenal Jennifer Lopez. Selanjutnya, program antivirus berguna untuk menangani penularan virus dalam komputer. Beberapa program antivirus dapat melakukan pencegahan terhadap virus. Selain tentu saja dapat melakukan pemulihan berkas yang terkena virus. Contohnya Norton Antivirus dan McAfee Virus Scan. Selanjutnya, program untuk melakukan defragmentasi. Defragmentasi adalah suatu upaya untuk menghasilkan fragmentasi. Fragmentasi adalah keadaan yang membuat bagian dari berkas-berkas pada hard disk atau disket tidak berada pada lokasi yang bersebelahan, melainkan berserakan pada bagian sektor yang berjalan. Pengaruhnya membuat pengaksesan terhadap berkas menjadi lambat. Yang kedua, program yang digunakan untuk melakukan defragmentasi disebut defragger atau defragmenter. Defragmenter merupakan contoh utilitas yang tersedia pada Microsoft Windows. Selanjutnya yaitu penformat disk. Penformat disk adalah tindakan yang dilakukan untuk menyiapkan disket agar biasa digunakan untuk menyimpan data atau program. Untuk melakukan Anda bisa menggunakan program penformat disk. Selanjutnya yaitu device driver. Device driver adalah program yang berfungsi untuk membantu komputer mengendalikan peranti-peranti peripheral. Perangkat lunak ini biasanya disediakan vendor yang memproduksi perangkat keras. Sebagai contoh, ketika Anda memasang perangkat keras seperti modem atau scanner, Anda juga perlu menginstal device driver supaya perangkat keras tersebut dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
sumber diterjemahkan menjadi kode mesin yang berupa deretan angka 0 dan 1. Hal ini dilakukan dengan komputer mengenal kode biner. Berkat yang memiliki kode mesin inilah yang Anda install pada program sumber DB2 dari situasi. Umumnya program dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah dipahami oleh manusia. Misalnya if untuk mengatakan jika dan M untuk mengatakan dan. Penerjemah bahasa pemrograman menjadi assembler, compiler, dan interpreter. Assembler adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan ke dalam bahasa mesin. Compiler adalah program mengonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan menjadi kode objek. Hasil berupa kode objek inilah yang bisa dilakukan oleh komputer. Proses untuk melakukan penerjemahan ini disebut kompilasi. Bahasa seperti interpreter adalah program yang menerjemahkan satu instruksi dalam kode sumber dan kemudian segera menjalankan dan telah diterjemahkan. Bahasa seperti basic pada awalnya interpreter misalnya basic, namun belakangan muncul basic menggunakan compiler misalnya turbo basic. Keuntungan dan kelemahan menggunakan compiler. Keuntungan 1. Pengerjaan instruksi dilakukan dengan cepat karena setelah kode objek terbentuk tak perlu lagi ada mengingat komputer dapat memahami kode objek secara langsung. 2. Kode objek didistribusikan ke komputer lain tanpa perlu menyertakan kode sumber kompiler sehingga kerahasiaan kode sumber tetap terjamin. Kelemahan, seluruh kode sumber harus diisi secara kita agar program bisa diisi. Verifikasi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman generasi pertama berorientasi pada mesin dan disusun dengan menggunakan bahasa mesin. Program ini sangat sulit dipahami oleh orang awam dan membosankan bagi pemrograman. Namun, bahasa generasi ini memberikan eksekusi program yang sangat cepat. Bahasa pemrograman generasi kedua. Bahasa ini menggunakan bahasa rakitan atau assembler. Sebagai pengganti kode biner digunakan kependekan dari kata-kata, misalnya NOP untuk menyatakan NGNG untuk jump dan zero. Bahasa pemrograman generasi ketiga menggunakan pendekatan prosedural dan perlu menyebutkan instruksi yang rinci agar komputer melaksanakan tugasnya. Program ini ditulis dengan bahasa manusia. Bahasa ini sering kali disebut sebagai bahasa berasa tinggi atau high level language karena menggunakan bahasa yang biasa digunakan manusia, contohnya ALGOL, C, BASIC, COBOL, Command, dan